Halo, balik lagi dengan aku, Edukator Milenial. Kali ini aku mau share tentang isu yang mungkin akan sebentar lagi dirasakan gitu ya. Tapi ini tergantung kondisi pandeminya seperti apa. Hal-hal yang akan berubah ketika sekolah kembali dibuka. Ini diambil dari Education Week. Kira-kira apa aja ya yang akan berubah? Penggunaan teknologi online itu akan lebih rutin lagi diberdayakan dalam pembelajaran ya, online learning. Contohnya untuk pemberian tugas, catatan, ataupun hal-hal lainnya, sumber-sumber lain itu akan lebih diberdayakan. Sejak pandemi ini kan pembelajarannya jarak jauh, online learning. Bisa menggunakan, yang paling sering itu adalah Google Classroom gitu ya. Jadi bisa assign tugas di sana, submit di sana, dan other resources juga bisa dikumpulkan dan diberitahu di sana. Banyak lagi platform lain yang menjadi media pembelajaran online, dan itu mungkin akan lebih sering digunakan lagi pun ketika sekolah nanti dibuka. Bukan menghilangkan offline learning ya, namun menggunakan online learning sebagai penunjang agar pembelajaran lebih efektif dan efisien. Kemudian ada stop grading individual assignment for the gradebook. Di sini yang lebih dinilai itu justru harus ke proses anaknya, proses anak dalam belajar. Bukan hanya menilai hasil akhir atau ujian, exam, hasil ujian dari anak, bukan, tapi dari prosesnya. Ketika anak melakukan kesalahan, itu justru seharusnya sebagai pendidik memberikan motivasi agar anak bisa bangkit dan memperbaikinya. Justru di situ tuh nilai paling tinggi yang harus diberikan guru ya. Bukan hanya melihat, oh harus bagus, harus begini, namun anak malah tidak senang dengan proses pembelajarannya. Bukan seperti itu yang diharapkan. Kemudian ada pemberian tugasnya itu lebih ke applied learning. Bukan hanya penguasaan teori, namun langsung diaplikasikan ke dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-harinya anak. Jadi tugas yang berkaitan atau relate dengan kehidupan anak. Anak bisa langsung praktek, bukan hanya paham teori. Next, yang keempat ini kita bisa mengajak profesional atau orang yang ahli bidangnya sebagai narasumber ya. Jadi belajarnya bukan hanya dari guru atau pendidik asli, namun kita bisa mengundang orang lain nih sebagai tamu undangan untuk memberikan pembelajaran kepada anak yang ahli di bidangnya, yang disesuaikan dengan materi yang memang sedang dipelajari. Yang kelima, kita lebih fleksibel lagi terhadap schedule atau jadwalnya. Misalnya untuk tugas, pengumpulan tugas online itu kita bisa lebih di fleksibel, tidak terlalu kaku. Deadline tugasnya itu bisa disesuaikan dengan anak bisanya kapan, lebih dilonggarkan lagi. Karena kan anak bisa milih, oh mengerjakan tugas yang ini pada waktu ini, tugas yang lain waktunya juga lain. Anak juga akan diberi kesempatan untuk manajemen waktu kalau begitu. Tetap harus ada deadline, namun anak tidak tertekan terhadap deadline tersebut. Justru malah akan belajar manajemen waktu. Kemudian ada, coba ajarkan lagi anak untuk menggunakan old people technology. Kalau zaman sekarang kan platform yang sering digunakan ya, apalagi dalam komunikasi itu seperti WhatsApp, Messengers, atau sosial medianya kayak IG, kemudian ada YouTube dan lain-lainnya. Namun anak tuh sudah sedikit lupa bagaimana caranya berkomunikasi secara beretika kepada orang yang mungkin lebih tua ataupun orang yang umurnya setara dan yang lebih rendah. Harus diajarkan kembali bagaimana etika dalam berkomunikasi, etika dalam menyikapi berbagai hal kepada anak. Contohnya paling gampang nih, penggunaan email. Nah, penggunaan email itu ada etikanya. Jadi yang bagusnya atau yang seharusnya itu seperti apa? Subjeknya diisi dulu, terus ada introduction, pemberian salam. Setelah itu selesai disampaikan maksudnya, baru attachment atau lampiran. Nah, hal-hal yang seperti itu kadang anak belum paham ya, anak-anak zaman sekarang umumnya. Mereka langsung aja tuh ngirim email ya langsung attachment atau langsung pada intinya, tidak tahu cara menyapa atau beretika dalam berkomunikasi. Itu salah satu contoh paling gampang ya. Zaman sekarang itu cara komunikasi dan etika memang sangat dibutuhkan. Makanya akan lebih baik jika pendidik juga mengajarkan itu kepada anak didiknya. Oke, sekian beberapa hal yang mungkin berubah ketika sekolah akan dibuka lagi. Sekian dari aku, semoga bermanfaat and see ya.